extendkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada narasumber kita yaitu Bapak Zulfadli Lubis selaku advisor LKPPRI untuk membawakan materi pada malam ini. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberi kesempatan kepada kita dari Sumatera Utara. Kebetulan kita dari Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Propsu. Di sini kita ada memberi sedikit mungkin kurang lebih pengalaman ya, kita mungkin semacam sharing atau apa, mungkin Bapak Ibu lebih memahami sih perencanaan-perencanaan lainnya gitu. Kita mulai, kebetulan kita memberikan paparan perencanaan konstruksi waduk atau embung. Sifatnya sih kita memberikan bagaimana tatanan cara sehingga kita lebih gampang diaudit dan kita bisa mempertanggungjawabkan hasil daripada yang kita rencanakan sehingga ini menghasilkan jadi suatu produk yang optimal dalam hal perencanaan waduk. Kita lebih ke perencanaan embungnya nih Pak. Pengertian waduk di sini adalah waduk merupakan bangunan konservasi air berbentuk kolam atau cekungan air untuk menampung air limpasan serta sumber air lainnya untuk memenuhi kebutuhan air. Nah, tujuan pembangunan embung atau waduk, satu, menjadi sarana untuk mengendalikan banjir, yang kedua, melestarikan tanah dan sumber air, serta pengendalian erosi. Yang ketiga, tempat menampung air untuk persediaan di musim kemarau dan pada musim hujan, mengurangi debit banjir di hilir daripada aliran dasnya waduk. Yang keempat adalah tempat pengendapan lumpur dan pasir atau sedimen yang terbawa air sebagai hasil erosi di daerah pengaliran alur atau sungai lainnya. Sebelum kita merencanakan daripada waduk atau embung, di sini sangat dibutuhkan adalah perizinan dalam hal pelaksanaannya. Kalau kita berbicara sumber daya air, landasan yuridisnya kita berdasarkan amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang RI tahun 45. Di sini bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan dilaksanakan dengan melakukan pengaturan dan pengurusan hak atas air agar dapat dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Dulunya kita memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Di sini dibatalkan oleh MK pada tanggal 18 Februari 2015. Dan ikut juga ada PP 16 2005 tentang SPAM, ada PP 20 2006 tentang irigasi, ada PP 42 2008 tentang pengelolaan sumber daya air, ada PP 43 2008 tentang air tanah, ada PP 37 2010 tentang bendungan, ada PP 38 2011 tentang sungai, ada Kepres Dewan Sumber Daya Air nomor 12 2008, ada Kepres 26 tahun 2014 tentang cekungan air tanah, ada Perpres 12 tahun 2012 tentang penetapan wilayah kriteria sungai. Ada juga rancangan yang akan diakomodir dari Kementerian PU, kira-kira pengusahaan sumber daya air, hak guna air, rawa, danau, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan kualitas air. Ketika kita berbicara dengan putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 7 tentang SDA dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 45. Dan Undang-Undang 7 2004 tentang SDA tidak dimiliki kekuatan hukum mengikat. Dan Undang-Undang 11 pengairan berlaku kembali. Undang-Undang 17 tentang sumber daya air inilah yang kita pakai sekarang. Pendapat Mahkamah Konstitusi, 1, permohonan uji materi dapat diterima oleh MK karena peraturan pelaksanaan Undang-Undang SDA tidak mengikuti penafsiran MK.
dalam uji materi pertama melalui putusan MK nomor 058 garis penghubung 059 garis penghubung 060 garis penghubung 063 garis miring PUUU garis penghubung 2 2004. Undang-Undang SDA dalam pelaksanaannya belum menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air. Seharusnya negara secara tegas melakukan kebijakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. PP nomor 16 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum, PP nomor 20 2006 tentang irigasi, PP 42 2008, ya itu semua menjadi belum memenuhi prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Mohon maaf Pak, mungkin slide-nya bisa di full screen. Udah Mbak, nampak ya? Udah besar Mbak? Udah bisa ya Mbak Nur? Ini belum Pak. Di full screen mungkin Pak. Ya bagaimana ya? Belum nampak. Yang di bagian bawah mungkin Pak, yang di bagian bawah pojok kanan Pak. Astaga, kenapa ya? Udah ya, saya rasa. Dapat ya Mbak? Iya Pak, sudah Pak. Kita lanjut ya, Mbak. Prinsip dasar daripada pengelolaan sumber daya air, satu, pengusahaan air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air. Yang kedua, negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri. Yang ketiga, kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang 45. 4. Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak. 5. Prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Dan 6. Apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas, semua terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan sumber daya air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat. Nah, di sini implikasi putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK tidak bersifat retroaktif, sehingga sebuah perjanjian dan izin yang telah dikeluarkan atau termasuk kewajiban pemegang izin pembayaran BPJPSDA. Jadi di sini BPJPSDA ini adalah suatu badan pengelolaan sumber daya air di mana mengelola daripada pajak retribusi daripada pemakai air. Di sini organisasi atau kelembagaan yang telah ada dan kegiatan tugas pengelolaan sumber daya air yang sedang berjalan tetap berlaku dan dapat terus dilaksanakan. Putusan MK bersifat prospektif sehingga dengan tidak berlakunya Undang-Undang 7 tadi, meskipun tidak ada kekosongan hukum, maka diberlakukan Undang-Undang 11 tahun 74 tentang pengairan.
Namun pengelolaan SDA ke depan memerlukan payung hukum sesuai dengan kondisi kekinian. Di sini secara logika Undang-Undang 1174 dinyatakan tetap berlaku, dan saat ini ada undang-undang terbaru tentang SDA. Di sini PP nomor 6 tahun 81 tentang iuran pembiayaan ini masih berlaku, eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan. PP nomor 22 tahun 82 tentang tata pengaturan air, PP 23 tahun 82 tentang irigasi, PP 27 tahun 91 tentang rawa, PP 35 tahun 91 tentang sungai. Mengacu pada Undang-Undang 1174, pengairan beserta PP terkait Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah disusun PP pengusahaan sumber daya air dan PP penyelenggaraan SPAM serta beberapa rapermen untuk mengakomodir kondisi kekinian. Nah, di sini kita terkait pembangunan embung atau waduk perlu pengendalian air. Kenapa kita menyebutkan proses izin ini sangat diperlukan? Karena ketika ada pembangunan daripada waduk atau embung, kita tidak memperhatikan proses izin atau sempadan daripada waduk, itu menjadi suatu masalah. Kenapa? Karena kita akan meletakkan aset yang ada punya pemerintah di suatu hak ulayat masyarakat. Makanya saya lebih menekankan keperizinan gitu. Karena kita selalu dihadapi dengan masalah-masalah yang masyarakat yang komplain terhadap tanahnya yang diambil atau apa gitu. Nah, di sini perlu juga pengaturan air. Ketersediaan air itu secara alami, jumlah penduduk yang semakin berkembang. Persaingan antara kebutuhan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dengan kebutuhan air untuk penggunaan lain semakin meningkat. Potensi, nah ini sini saya bilang potensi konflik kepentingan antar sektor, antar wilayah, dan antar berbagai pihak yang terkait dengan SDA. Jadi saya lebih mengarah ke perizinan dulu dalam hal perencanaan waduk atau embung gitu. Nah ini salah satu legalitas daripada awal dasar daripada perencanaan konstruksi kita gitu. Saya kira masuk ke perizinannya ini bisa dibaca, nanti bisa kita share dokumen apanya gitu. Tahapan perencanaan waduk, di sini sederhana, kita mencari sumber air dulu dan menginvestigasi ketersediaan airnya gitu. Ketika sumber air dan menginvestasikan ketersediaan airnya, ketika waduk atau embung sangat tidak mustahil gitu. Ketika kita merencanakan waduk, siap pasangan bronjong atau siap pasangan linding atau siap bangunan bagi, tetapi di sini airnya nggak ada gitu. Airnya itu nggak ada sehingga terjadi investigasi daripada APH atau BPK, loh yang mau diembung mana, yang mau diwaduk mana gitu, airnya nggak ada gitu. Makanya kita lebih ke sumber airnya dulu gitu, ketersediaan airnya. Nah, mungkin di dalam ini ada lagi analisa hidrologi, ada kontur, ada semacam topografi, data-data lainnya. Mungkin kita nggak bicarakan di sini, kita lebih bicarakan tentang pengadaan barang jasanya. Yang kedua, perencanaan ukuran dan spesifikasi bahan yang dipakai gitu. Kira-kira apa yang cocok di wilayah-wilayah tanah tersebut gitu. Apakah kita pakai geomembran atau kita pakai pasangan batu atau kita pakai bronjong. Lebih sifatnya itu lebih ke substansi daripada lapangannya. Nah, yang ketiga adalah rencanaan RAB gitu. RAB-nya jangan berlebihan gitu. Terkadang ada instrumen daripada bangunan air, kita nggak memerlukan itu, tetapi di sini kita lebih banyak memberikan instrumen, tapi anggaran itu sia-sia gitu. Nanti audit datang, nah kita nggak bisa jawab gitu. Kita mau seperti apa bangunan ini, apa kegunaannya, apa peruntukannya. Di sini kita lebih ke mengefektifkan pemakaian item RAB-nya gitu. Tahapan pelaksanaan konstruksi gitu. Nah, kriteria embung atau waduk kecil itu adalah volume tampungannya itu diatur itu. Bukan sebenarnya sih ada Permen PUPR ya. Permen PUPR itu di sini kita buat di daftar pustaka. Ada daftar pustakanya kita buat. Ini berdasarkan ini peraturan menteri surat edaran menteri PUPR nomor 7/SE M 2018 tentang pedoman pembangunan embung kecil dan penampungan air lainnya di desa gitu.
Nah, ini semua sudah mengakomodir dalam hal perencanaan waduk. Kita nggak perlu lagi ditanya oleh APH atau atau BPK atau inspektorat, karena dari sini tadi kita sudah mengakomodir menjadikan suatu embung atau waduk kecil, dan dia sudah sampai mengatur AHSP-nya, analisa harga satuan pekerjaan. Nah, di sini kita tidak lagi mencari mana pekerjaan, harga satuannya di mana atau apa. Di sini diatur gitu. Nah, kita balik lagi ke yang tadi. Nah, ini dia. Volume tampungannya 500 sampai 3.000 meter kubik kalau yang embung kecil ya. Tinggi embung daripada 20 sampai 50 meter dan lebar 10 sampai 30 meter. Mempunyai panjang 20 sampai 50 meter, lebar 10 sampai 30 meter. Nah, ini tabel-tabelnya, Pak. Apa, Bapak Ibu? Tabel-tabelnya ini adalah ukuran embung untuk berbagai volume tampungan embung gitu. Ada kolam embung yang volumenya 500 meter kubik, panjang rata-rata kolam embungnya itu adalah 25 meter, lebarnya itu 10 meter, tingginya 2 meter. Bak pengendapnya sampai diatur juga gitu di surat edaran Menteri nomor 7 tadi gitu. Bak pengendapnya itu panjangnya 0,5 meter, tingginya 0,3 meter, lebarnya itu 4 meter, tingginya 0,3 meter. Di sini kita lebih nyaman sih mempergunakan spek daripada bangunan ini gitu. Kenapa? Karena diatur dari surat edaran Menteri tadi yang nomor 7 gitu. Lebih nggak repot kita ditanya oleh inspektorat atau BPK ya. Nah, ini di sini semua tabel-tabelnya gitu. Baru kita masuk ukuran untuk volume tampungan long stretch. Volume sekian, panjang saluran. Ini panjang saluran maksudnya itu panjang saluran daripada awal daripada masuknya air. Awal daripada masuknya air gitu. Jadi air itu dihantar oleh saluran. Saluran itu dengan tampungan 500 meter kubik, panjang salurannya itu adalah 250 meter panjang gitu. Lebar salurannya itu 2 meter. Tinggi bangunan penahannya itu 1 meter. Nah, ketika volume airnya itu 1.000 meter kubik, itu panjang salurannya lebih panjang itu jadi 500 meter. Lebar salurannya 2 meter, tinggi bangunan penahannya itu 1 meter. Dan seterusnya. Ini sudah diatur surat edaran Menteri tadi nomor 7 gitu. Kita nggak repot lagi gitu mendesain yang kira-kira ya mungkin kata orang menggana-gada lah gitu. Mungkin ini sudah jadi suatu acuan gitu. Nah, ini kriteria dam parit yang masuknya air tadi, masuk air dari hulu ke hilir. Hilirnya itu waduk lah kita anggap. Sungai Parit tadi memiliki lebar minimal 2 meter. Debit sungai tadi kita ukur dengan ada semacam stopwatch bisa 5 liter per detik sepanjang tahun. Jadi setiap tahun itu ada nggak dapat 5 liter per detik volume airnya gitu. Baru kemiringan dasar, kemiringan sungai atau paritnya itu 0,1% dengan asumsi jarak setiap per 1.000 meter gitu. Per 1.000 meter itu kemiringannya itu 0,1% gitu. Nah, ini ketika kita mengaliri untuk sawah, luas sawah yang dapat dialiri semasa musim tanam padi pada musim kemarau dengan berbagai variasi volume tampungan long stretch. Ini volume tampungan dijelaskan ini. Kalau luas sawah yang dialiri tadi per meter persegi dengan kebutuhan air 0, liter per detik per hektar. Nah, itu bisa mengaliri sawah dengan 1.300 meter persegi gitu. Dengan luas tampungan waduk tadi 500 meter kubik gitu. Ini di sini terurai nih di surat edaran Menteri tadi nomor 7. Baru spesifikasi teknis. Nah, ini yang menjadi suatu nanti dokumen lelang. Spesifikasi teknis, pasir berasal dari sungai dan tambang memiliki izin gitu. Tetap kita memakai sungai tambang yang memiliki izin. Kenapa? Karena izin tadi sangat diperlukan di sini. Karena izin tadilah salah satu parameter kita untuk mendapatkan harga dasar daripada bahan tambang gitu. Pasir kerikil dan harus bersih daripada bahan organik, perbandingan campuran dari semen, pasir, kerikil 1:2:3 dan banyaknya semen 1 meter kubik per 325 kg. Nah, ini jelas ini. Di sini harga satuan ya, ASP yang tertera di surat edaran Menteri nomor 7 tadi, pekerjaan galiannya ini udah jelaskan ini, tinggal kita masukkan harga satuannya aja, jumlahnya berapa gitu kan. Nah, baru ada ASP untuk menggali dengan ekskavator dan material dengan hasil galian. Ini jelas ini.
dengan koefisien sekian, harga satuan sekian, dapatlah jumlah harga gitu. Baru ini untuk timbunan tanahnya, ada kita masuk urutan tanah kembali gitu. Pemasangan batu dengan mortar TPS dengan pasangan 1:3 gitu. Ini jelas ini di surat edaran nomor 7 tadi. Kita tinggal implementasikan masuk harga satuan ini aja dengan survei HPS tadi di lokasi daerah atau gimana. Baru ini juga pasangan apanya, baru ini pelesteran, baru ini pemasangan betonnya gitu. Nah, ini pemasangan dudukannya dengan tinggi rangka pintu 3,8 meter. Ini langsung diatur gitu dengan ASP pemasangan apanya pintunya. Baru ASP pemasangan pintu sorong baja dengan lebar 0,5 meter, tinggi 0,5 meter, tinggi tembok, dudukan 1 meter, dan tinggi rangka 1,9 meter. Nah, ini pemasangan geomembran tipe A tipis ketebalan 1 sampai 1,5 mm, dan pemasangan geomembran tipe B sedang ketebalan 1,6 sampai 2 mm. Saya kira ini sudah ini sih fitur menu untuk pekerjaan waduk sudah diadopsi dari surat edaran tadi. Nah, kira-kira inilah daftar pustaka kita. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Menteri Nomor 121 Tahun 2015 tentang tata cara perizinan pengusahaan sumber daya air, Peraturan Presiden tentang pengadaan barang jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi, Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 7 Surat Edaran Menteri tahun 2018 tentang pedoman pembangunan embung kecil dan penampungan air lainnya di desa, Permen PUPR Nomor 28 tahun 2016 tentang analisa harga satuan bidang pekerjaan umum. Saya kira itu aja, Mbak, yang perlu kita diskusikan malam ini. Di sini kita sifatnya diskusi, kurang lebih saya mohon maaf ada yang kurang, kita minta masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pemaparan materinya malam ini. Tadi sudah ada banyak beberapa poin-poin penting yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu peserta kita lanjut ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin berdiskusi langsung mungkin dengan narasumber kita, silakan untuk raise hand, nyalakan mic-nya, dan untuk dan bisa juga melalui kolom chat. Jadi untuk Bapak dan Ibu silakan menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat dan akan kami sampaikan kepada narasumber. Jadi itu tadi beberapa poin-poin yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Ada mulai dari pertama tadi ada pengertian dan tujuan waduk. Di situ memuat beberapa poin-poin mengenai dengan tujuan waduk, ada putusan Mahkamah Konstitusi, ada prinsip dasar batasan pengelolaan sumber daya air, dan tahapan perencanaan waduk, ada kriteria waduk dan kriteria dam atau parit. Silakan Bapak dan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan bersama narasumber kita. Ya, Pak Tajudin mungkin silakan, Pak. Silakan, Pak. Baik, silakan mungkin ya, silakan Pak Tajudin, silakan Pak. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Cuma kan hari ini jam. Ya, apa jelas suara saya? Ya Pak. Suara saya didengar? Iya Pak, ya Pak, kedengaran. Pak. Didengar. Ya, saya mau bertanyakan. Ya. Kali ini
biasa kalau kita menyusun anggaran ini kan kalau misalnya ada konsultan, beda konsultan perencana dalam satu kabupaten, tetapi beda tempat. Misalnya juga dalam satu kecamatan, cuma beda tempat. Nah, 2 konsultan misalnya. Bagaimana kira-kira mengantisipasi jika dalam penawaran tersebut berbeda harga satuan masing-masing bahan. Kemudian nanti kalau ada pemeriksa, itu kan menjadi temuan nantinya. Iya. Nah, itu barangkali pertanyaan saya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin silakan Pak langsung saja dijawab mengenai dengan penyusunan anggaran. Ya, terima kasih Pak Tajudin. Mungkin kita sifatnya sharing ya. Tidak ada sih yang fix dalam hal ranah hukum ini. Semuanya kita mungkin sudah pernah dipertanyakan oleh APH atau dipertanyakan oleh inspektorat atau apa segala macam. Mungkin semacam pengalaman ya. Kebetulan kita yang selama ini menyusun harga HPS, kita itu di luar daripada kabupaten kota gitu. Malah di luar kabupaten kota. Kebetulan kita kabupaten A, terus kita ngambil harga pasir di kabupaten B gitu. Nah, kita tetap mengambil harga di kabupaten yang kita ambil gitu. Mungkin kita bilang kalau di kabupaten C tadi harga pasirnya itu misalnya 1 meter kubiknya 5.000 gitu kan, 1 meter kubiknya gitu kan. Jadi dari situ kita adopsi, bisa kita memakai dengan surat dari bupati atau surat daripada kecamatan yang menyatakan legalitas daripada harga satuan itu gitu. Atau dengan harga panglong, kita bisa menanyakan dengan harga panglong itu 3 panglong, harga bahan itu dengan meminta tanda tangan itu, sehingga kita menjadi referensi kita, jadi semacam dokumen arsip kita gitu sebagai HPS kita nanti untuk mempertanggungjawabkan di belakang hari gitu. Seperti semen saya rasa udah seperti ini ya, udah standar ya, di online pun kita bisa dapatkan dengan harga semen itu gitu. Tapi ketika pasir itu berbeda itu, karena dia berbeda daerah gitu, sehingga ada kayu gitu, kayu pun berbeda gitu. Masing-masing mereka memiliki daripada apanya gitu. Ketika ada berbeda kecamatan, ya tetap di kecamatan yang B-nya kita tanya juga dengan harga kecamatan B gitu. Nah, yang legalitas itu yang kita pegang jadi arsip HPS kita. Tapi saya kira si prinsip daripada HPS di apa ya, di Perpres berapa ya, Perpres apa, harga HPS itu tidak menjadi suatu kerugian negara, tetapi dia adalah sebagai salah satu tepat sasaran untuk penawaran terendah daripada HPS yang ketika nawar penyedia jasa itu 80% gitu. Dia lebih mengena gitu. Nah, itulah harga terdekatnya daripada HPS itu sendiri gitu. Nah, intinya kita jangan markup gitu, itu aja. Saya kira itu aja, Mbak, Pak Tajudin. Ya, itu mungkin Pak. Bagaimana Pak, cukup? Maaf Pak, masih ter-unmute Pak. Kita Judin masih ter-unmute Pak, mikrofonnya. Cukup Pak. Ya Pak, masih ter-unmute Pak mic-nya. Masih ter-unmute. Audionya. Ya baik, mungkin itu Pak. Semoga bisa bermanfaat dari jawaban narasumber. Selanjutnya kita ke pertanyaan Bapak Helmi Faizal. Pak Helmi Faizal dari Bandung ya. Permasalahan utama dalam operasi waduk adalah terjadinya pendangkalan pada waduk. Bagaimana caranya mengantisipasi hal ini di dalam perencanaan, Pak? Kalau kita di ini ya, sebenarnya lebih dikejarnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau pemeriksa ya, APH atau apa gitu, itu adalah sedimentasi gitu. Kebetulan kita banyak juga, mungkin beberapa ya, kita menangani daripada sedimentasi sungai gitu kan, atau gulma ya, gulma di waduk
Gulma itu adalah salah satu tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di waduk atau embung gitu. Jadi dia seperti rumput gitu atau kiambang gitu. Nah, di sini kita tidak bisa mengukur gitu kedalaman daripada waduk sedimentasi itu. Kalau saya sih menilainya sedimentasi itu adalah gulma juga gitu. Nah, di ASP itu jelas di ASP analisa harga satuan pekerjaan di yang 2016, ketika dia di kedalaman 0,25 meter itu disebutkan gulma. Ketika kedalaman 0,5 meter itu disebut lagi dengan harga tertentu juga. Ketika kedalaman sampai 75 cm dia disebutkan lagi dengan harga yang agak lebih besar gitu. Jadi sesuai dengan kedalamannya. Ketika kita sudah mengukur daripada kedalaman itu dengan luasan daripada waduk yang mau kita ambil, jangan lupa juga kita pengalaman juga ini pernah sih membuat kontraktor rugi gitu. Kontraktor rugi ketika mereka mengambil sedimen itu ternyata gambangannya itu gambangan kira-kira untuk kaki traktor tadi, kaki ekskavator gitu. Itu tidak bisa memakai kayu kelapa atau kayu-kayu sawit atau apa gitu sehingga dia ambles. Dia komplain nih, saya minta adendum nih. Masa gambangan saya 40 batang nih. Saya nggak bisa loh ngambil sedimen di tengah gitu. Saya nggak bisa loh ngambil sedimen di pinggir. Terus kita adendum gitu kan. Ada perubahan gitu, menambah gambangan ya kayu atau apa atau sawit gitu kan. Ternyata gitu juga gitu. Kita nggak bisa juga kayu tadi ambles juga karena kan sedimennya udah dalam nih. Kita nggak bisa mengeruk terlalu ekskavator dengan kaki tertentu dia nggak bisa terlalu kuat ya mengapakan. Ternyata yang hanya bisa adalah menimbun kembali waduk untuk kakinya daripada ekskavator gitu. Nah, kita juga melihat ada nggak areal sekitarnya ada tanah yang bisa dikerok untuk menjadi gambangan itu tadi gitu. Nah, itu dihitung dengan analisa harga satuan. Saya rasa kalau untuk tanah didatangkan atau tanah di sekitarnya kita ambil bisa menjadi suatu gambangan. Nah, di situ juga kita ketika sedimen tadi kita ambil atau gulma, nah kita kumpulkan nih di suatu tempat gitu. Jangan juga kita buang sembarang aja gitu. Di situ juga nanti akan terjadi penyusutan air tadi, air jatuh, tumbuh-tumbuhan tadi semakin lama semakin kering. Mungkin volumenya jadi semakin kecil di mata kita. Tapi ketika ada pemeriksa melihat, ini loh volume yang kita ambil tadi dengan analisa harga satuan tertentu dan volume yang kita apakan ini gitu kan. Jadi jelas dia parameter-parameternya. Saya kira dengan itu kita bisa mempertanggungjawabkan dan kalau bisa ya saran kita perkecil untuk pekerjaan galian sedimen gitu karena semakin mencurigakan apalagi kita di daerah ya pemerintah provinsi gitu kan lebih negatif thinking kalau mereka gitu. Kalau kementerian saya kira kelasnya lebih beda gitu. Kalau kementerian dia kelasnya udah besar anggaran pagunya gitu kan. Saya kira gitu aja, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya mengenai pertanyaan Bapak Helmi Faizal. Itu untuk Pak Helmi, semoga bisa membantu Pak. Silakan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber kita, bisa melalui raise hand, bisa juga langsung mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Sambil menunggu peserta mungkin bertanya atau berdiskusi kembali, mungkin sedikit kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta yang baru bergabung di periode 10 pada webinar CV Konsultan Indonesia ini. Jadi untuk sertifikat, record materi dan materinya akan diupload ketika semua materi di periode 10 selesai. Untuk upload sertifikat dan record materinya sendiri nanti akan diupload pada website Konsultan Indonesia. Ini yang sudah di-share di kolom chat. Jadi seperti itu dan untuk absennya mungkin tidak ada pada saat Zoom karena yang akan mendapatkan sertifikat, record materi dan materi tidak dilihat dari absennya, tetapi untuk Bapak dan Ibu yang sudah registrasi otomatis akan mendapatkan
sertifikat dan rekod materi. Jadi Bapak dan Ibu mungkin silakan. Baik Pak Zulfadli Lubis, mungkin jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan oleh peserta, mungkin ada Pak closing statement-nya sedikit mengenai dengan materi ini dan mungkin ada yang disampaikan untuk Bapak dan Ibu peserta yang ada di. Mbak Jija. Iya, mohon maaf Pak, ada Pak Cecep ini. Silakan Pak Cecep. Ya. Hanya mau nanya memastikan saja. Kan biasanya untuk pembuatan seperti embung dan ya termasuk tadi dalam pengertian yang lainnya, umpama waduk dan sebagainya. Ini kan konsepnya tentunya bukan pertimbangannya itu antara aturan dengan di lapangan itu tentu berbeda gitu ya kan. Betul. Nah mungkin mohon penjelasan terkait aturan-aturan di lapangannya itu apa saja. Apakah memang amdalnya harus sekian, terus lokasinya harus tanah yang bukan tanah produktif, terus kemudian bagaimana dengan lingkungan pengendaliannya, lingkungannya sendiri bagaimana seperti itu. Nah itu kadang-kadang karena nilai walaupun secara ekonomis dia akan menghasilkan, tapi tidak sedikit banyak orang yang dikorbankan juga dampak dari satu pembangunan tersebut. Nah ini mohon penjelasannya Pak, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Cecep Hamdani ya. Mungkin makanya kita seperti sharing ya, kita yang mungkin sudah sehari-hari mengalami ya, ada kita kadang-kadang terkendala dengan masyarakat setempat ya. Itu disebutkan ya, ada di Permen PUPR nomor 28 tahun 2015 tentang penetapan sempadan sungai dan waduk. Nah, di situ juga Pak, jadi kita harus mengakui juga bahwasannya sempadan waduk itu ada gitu. Sempadan waduk itu ya tergantung kedalaman gitu. Kedalamannya itu berapa, lebarnya berapa. Jadi disebutkan di Permen PUPR 28 tahun 2015. Bisa dicari, di searching di Google itu dapat itu. Nah, masyarakat nggak bisa serta-merta dia memakai waduk atau sungai gitu. Karena itu adalah ruang daripada dasnya daerah aliran sungai atau dasnya waduk, sehingga masyarakat tidak bisa, dia hanya bisa menanam gitu, menanam di sempadannya waduk atau sungai gitu. Ketika dia bangun permanen, dia dikenakan undang-undang pasal, ada lagi pidanakah atau perdatakah, padahal pada prinsipnya rata-rata masyarakat memiliki surat tanah itu tadi, tapi mereka nggak bisa bangun gitu. Itulah yang tadi kita bilang sempadan sungai atau sempadan waduk. Ketika kita bercerita dengan dampak lingkungan terhadap itu kita pengalaman gitu. Kebetulan kita pernah membangun daripada semacam dek penahan sungai di suatu daerah. Ternyata di situ ada kiambang atau enceng gondok ya, lebih familiarnya itu enceng gondok. Ternyata di situ banyak ikan di bawah itu gitu. Nah, ini dipanggil nih sama APH. Wah, ini ada pengaduan masyarakat gitu. PU sudah bangun dek penahan tanah, ya kan itu bermanfaat Pak. Itu lereng sungai nggak tergerus atau waduknya nggak tetap seperti biasa gitu. Iya, tapi masalahnya masyarakat situ nggak dapat mancing ikan lagi gitu. Oh, berapa kakak Pak? Mereka nggak dapat mancing ikan. Ada 100 kakak mereka nggak bisa dapat penghasilan. Sampai sekarang mereka komplain nggak bisa cari nafkah lagi. Loh, jadi gimana Pak? Oh nggak bisa, Bapak harus ada lingkungannya gitu. Kajian lingkungan, UKL-UPL, upaya kegiatan UKL-UPL-nya atau AMDAL gitu. Ketika AMDAL itu menyatakan itu boleh dengan kegiatan ini dibuat, konservasi ini, Bapak sesuai UKL-UPL, baru Bapak repot Pak ngurusi APH gitu. Jadi pada prinsipnya ketika kita punya di daerah tadi anggaran untuk mengakomodir daripada lingkungan hidup, UKL-UPL, persetujuan dari UKL-UPL, itu lebih baik Pak. Karena itu yang mengamankan kita juga nanti saat diperiksa gitu, ketika ada ekosistem yang di situ rusak gitu terhadap masyarakat. Nah, saya kira itu pengalaman yang kami sering dapat. Dan sempadan itu ketika masyarakat komplain juga, ada surat dari kepala desa menyatakan menghibahkan lokasi embung atau sungai tadi, sempadan tadi, itu kita pegang gitu. Itu menjadi suatu arsip kita, bahwasannya kita menjadi pengendalian untuk lokasi kegiatan itu bisa kita pegang. Nah, itu tadi makanya ada surat itu, dan sempadan itu adalah temeng kita ya, bemper kita untuk menghadapi masyarakat. Bahwasannya
ini adalah sempadan yang tidak boleh Bapak Ibu bangun. Jadi ini adalah kegiatan PU bisa masuk di sini untuk eskavator atau apa, terus pekerjaan konstruksi apa, kira-kira gitu Pak. Kira-kira itu Pak Cecep, mungkin. Iya Pak, makasih Pak. Ya memang kadang-kadang gini Pak, ya saya suka hanya berpikir gini. Kalau dalam konteks waduk istilahnya baru dibuat, mungkin masyarakat itu mungkin ya masih belum paham lah konteksnya. Tapi ada sebagian waduk nanti dalam jangka panjangnya itu kan biasanya dikelola dalam konteks usaha umpama untuk membangkit tenaga air, PLTA dan lain sebagainya. Konteks antara dengan PU dengan pihak-pihak istilahnya pengusaha tersebut itu nanti bermainnya di tataran mana Pak? Apa sudah jadi baru bangunannya Pak? Makasih Pak. Kira-kira kurang ini ya, kurang apa ya? Tadi ada terputus sedikit suaranya. Kira bisa diulang Pak Cicip? Ulangi Pak, saya ulangi Pak. Biasanya kan gini Pak, kalau dari pemerintah daerah mungkin dia bangun waduk atau pemerintah pusat bangun waduk. Konsepnya sih sederhana awalnya, hanya untuk penyediaan air saja, termasuk untuk kepentingan pertanian. Tapi kemudian dalam jangka panjang ternyata ada pihak umpamanya pengusaha yang tertarik untuk pembangkit tenaga listriknya. Nah, konsep itu apakah memang dikembangkan sejak awal? Apakah memang bisa berlaku di tengah jalan? Artinya mereka ini karena pemerintah pusat sudah membangun, makanya kita tawar saja untuk. Iya, terputus Pak Cicip. Ya, tapi saya tanggapi. Putus ya, mungkin signal. Iya, ya Pak, mungkin jaringannya Pak Cicep kurang. Tapi sudah, iya. Tapi sudah bisa saya tangkap ya. Pembangkit tenaga air itu bagaimana konteks? Iya, terima kasih Pak Cecep. Kita berbagi apalagi ya sharingnya. Ketika waduk itu sudah dibuat pemerintah, itu jelas itu masuk asetnya daripada pemerintah kabupaten kah atau provinsi kah atau kementerian. Ketika ada pengusaha mengelola pembangkit listrik tenaga air atau PLTMH, pembangkit listrik tenaga mini hidro, itu nggak bisa Pak. Kan tadi kita ada bahas tentang ini perizinan ya, perizinannya itu jelas gitu. Bahwasannya setiap pengusahaan sumber daya air mereka harus mendapatkan izin gitu. Izinnya itu ketika nggak dapat, mereka nggak bisa action di situ gitu. Karena itu peruntukannya jelas Pak. Yang paling pertama adalah untuk daripada sumber daya air itu yang paling pertama adalah masyarakat. Yang paling pertama adalah air minum Pak. Air minum, baru pertanian. Setelah itu baru kita ceritanya komersil. Ketika ada pembangkit listrik tenaga air tadi mengelola waduk itu tadi, nah itu ada retribusinya gitu. Nah kita penuhi dulu masyarakatnya. Apakah masyarakat tadi airnya cukup nggak dulu? Kalau ketika mereka nggak cukup dengan air itu tadi, ya kita nggak ngasih izin itu gitu. Nah izinnya itu dikelola oleh pemerintah daerah gitu Pak. Mereka harus memberikan permohonan, memberikan detail engineeringnya, terus mereka meminta masyarakat setempat bahwasannya mereka setuju akan terjadi pembangunan. Ketika itu tidak diberikan masyarakat, mereka nggak bisa bangun Pak. Itu jelas di peraturan. Di ini saya buat ini ada di apa ya, di daftar pustakanya Bapak bisa lihat di pengusahaan sumber daya air. Ketika pengusahaan sumber daya air itu ada regulasi perizinannya gitu. Ini di peraturan pemerintah nomor 121 tahun 2015 tentang tata cara perizinan pengusahaan sumber daya air. Ketika itu dijelaskan Pak, nanti ada tatanan yang mendapatkan izin gitu. Nah PLTA nggak bisa gitu aja gitu, harus ada izin pemerintah. Tapi pemerintah harus normatif juga. Ketika masyarakat terpenuhi dulu untuk irigasi dan air minumnya sudah terpenuhi, boleh kata mereka untuk pembangunan pembangkit listrik tadi, ya udah diizinkan oleh pemerintah. Tapi kalau masyarakat nggak mengizinkan, pemerintah nggak bisa mengeluarkan izin dong Pak, kan itu. Saya kira itu Pak ininya. Kita nggak bisa ngasih izin seenak dewe aja gitu. Gitu. Ya. Pak Cecep. Oke Pak, makasih Pak. Ya, terima kasih informasinya. Iya baik, terima kasih Pak Cecep. Baik Pak Zulfadli, kita lanjut ke
Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin silakan jika masih ada yang ditanyakan dengan narasumber kita. Masih ada waktu juga berapa menit lagi. Ya, jadi mungkin kembali lagi kami sampaikan untuk Bapak dan Ibu mengenai dengan absensi webinar itu tidak ada, tetapi untuk yang mendapatkan sertifikat mungkin dan record materi yang sudah melakukan registrasi akan otomatis mendapatkan sertifikat dan record materi. Jadi jangan lupa untuk melakukan registrasi terlebih dahulu jika ingin mendapatkan sertifikat dan record materinya Bapak dan Ibu. Untuk itu mungkin. Ya baik Pak, mungkin sudah tidak ada yang di peserta mungkin juga sudah. Ini pertanyaan dari Pak Cornelius, Pak. Ya, ya. Ya, jenis semen yang digunakan apakah ada semen khusus untuk waduk, Pak? Kalau kita biasa memakai semen sih, yang dikeluarkan oleh Panglong itu adalah semen-semen yang sudah SNI ya, SNI, dan jelas disebutkan di Peraturan Presiden ya nomor 12 tahun 2021 tadi. Semen itu ketika SNI ya memang kita harus mendekati memakai SNI. Saya kira nggak ada halangan sih ketika kita memakai Panglong yang sudah beredar gitu. Lebih ke ininya sih, campuran semennya gitu. Ketika kita mau buat K175 itu adalah kekuatan 175 kg gitu. Itu maksudnya tadi. Ketika dia ditekan oleh sesuatu tekanan MPa tadi dengan kekuatan berat yang 175 kg, dia masih itulah daya batasnya gitu. Kita bisa meningkatkan semennya, pasirnya, dan kerikil dengan ketentuan-ketentuannya gitu. Saya kira nggak ada masalah, semen yang di Panglong manapun bisa kita pakai. Ya baik. Itu Pak Cornelius mengenai dengan semen yang digunakan untuk penggunaan waduk. Sepertinya terserah mungkin memakai semen apa selagi semen tersebut ya SNI sesuai standar nasional ya. Baik, selanjutnya mungkin Bapak dan Ibu jika masih ada yang ditanyakan. Ya. Baik, mungkin Pak Zulfadli, silakan Pak. Mungkin ada yang disampaikan Pak sebagai closing statement-nya. Ya. Di sini kita tambahkan ya, untuk lebih berhati-hati ya dalam hal untuk penyusunan perencanaan daripada pengadaan di item pekerjaan daripada HPS perencanaan pekerjaan waduk gitu. Karena ada kita temukan, kita pernah ketemu dengan sangat sulit ternyata pengerjaan itu gitu di item pekerjaan. Salah satunya mungkin gini ya, ketika ada sedimentasi yang ada di dasar waduk, kita menjadikan itu jadi suatu tanggul gitu. Tanggul itu terus kita harus padatkan dengan alat pemadat ya, atau bisa dengan vibrator atau apa ya gitu. Ternyata ketika kita jadikan itu menjadi tanggul, itu nggak repot ya pengerjaannya. Itu banyak penyedia jasa yang komplain gitu. Aduh Pak, saya nggak sanggup. Ini speknya ini udah gimana sih ya? Metode pelaksanaannya itu udah repot. Ternyata ketika kita buka di tulisan-tulisan atau argumen atau tulisan-tulisan daripada ahli-ahlinya gitu, ketika sedimen tadi kita jadikan tanggul untuk daripada sekelilingnya waduk, itu harus dikeringkan dulu gitu, ditaruh suatu tempat dikeringkan, setelah itu airnya ngalir dan menjadi kering, terus kita sisakan itu butiran-butiran daripada kayu-kayu yang sudah masuk ke waduk atau enceng gondok tadi gitu. Nah, dapat tanah asli tadi, baru kita timbun menjadi tanggul tadi. Tetapi pengerjaannya itu banyak makan waktu gitu. Dan itu banyak penyedia jasa yang nggak tertarik gitu. Kenapa? Karena item pekerjaan nggak banyak untungnya gitu.
coba kita nanti ketika ada sedimentasi, usahakan kita menyediakan tempat atau sempadan yang bisa kita tempatkan sedimen tadi itu menjadi suatu pemeriksaan terbalik gitu. Ketika kita mengambil sedimen tadi, kita taruh di suatu tempat, ketika BPK atau inspektorat memeriksa itu, kita tunjuk ini loh volume yang kita ambil gitu. Tapi jangan digunakan kalau menurut saya gitu. Lebih baik kita tanah datangkan, kita menjadikan tanggul di suatu sekelilingnya waduk gitu. Karena itu pernah kejadian kita, jadi repot gitu. Penyedia jasa jadi udah hard-track lah. Saya nggak bisa ngerjain itu gitu. Waduh, kita yang repot nih. Waktu sudah mepet, udah habis untuk penyerapan anggaran 100% pekerjaan tadi gitu kan. Waduh, repot kita mau cari adendum yang gimana gitu kan. Sehingga kita punya statement tertentu ya, mungkin dengan PPK atau PPTK gabung di situ, kita mencari solusi bagaimana uang itu tadi kita pakai untuk apa selanjutnya sehingga dia bisa menjadi tanggul-tanggul yang bisa dibilang optimum lah di pekerjaan waduk itu tadi. Saya kira itu menjadi peringatan ke kita gitu bahwasanya sedimen itu jangan digunakan. Gunakanlah tanah yang baik gitu. Itu aja. Saya kira itu statement kita. Iya, baik. Terima kasih Pak atas closing statement-nya pada materi hari ini. Tadi sudah dibawakan beberapa poin-poin penting dalam materi ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak bermanfaat untuk seluruh peserta yang mengikuti webinar pada malam ini mengenai dengan pekerjaan konstruksi pekerjaan waduk. Baik Pak, mungkin itu saja dari kami juga. Terima kasih Pak atas kesediaannya pada malam ini untuk membawakan sebagai narasumber di webinar ini. Terima kasih juga untuk seluruh Bapak dan Ibu peserta yang sudah mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Akhir kata Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.